lagi dengan Langsung Bobi saat ini di Sekolah Minggu Online GKY Medan. Adik-adik sudah siap untuk ikut Sekolah GKY Medan bukan? Mari adik-adik sekalian, dengan sikap duduk yang baik, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita saat ini. Mari Lause ingin mengajak kita menaikkan lagu Bapakku Datang Padamu sebagai persiapan hati kita semua. Mari dengan sungguh kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sungguh adik-adik ya, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersama tenangkan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, benar kalau saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan syukur. Sebab Tuhan, kami ingat dan menyadari kalau di sepanjang hidup kami, kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir. Selalu ada kebaikan Tuhan yang kami lihat di setiap langkah kami. Dan saat ini kami mau datang bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau hidup di bawah tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpinlah kebaktian kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, di dalam hidup kita pasti ya kita pernah mengalami kesedihan, juga pernah mengalami sukacita. Tapi adik-adik, kalau saya ingin mengajak setiap kita, sekalipun mungkin ada kesedihan, ada kesulitan di dalam hidup kita, mari kita untuk bisa selalu menemukan sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab adik-adik, setiap hari yang kita jalani adalah hari yang Tuhan jadikan. Betul kan ya? Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan setiap hari kita. Tuhan adalah Tuhan kita yang menjaga kita setiap hari. Dia yang menopang kita setiap hari. Kalau Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan setiap hari kita, kalau Tuhan yang memegang setiap hari kita, kita percaya di dalam duka, di dalam kesulitan sekalipun ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah adik-adik,
Oleh karena itu saat ini Lause ingin mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan satu pujian, bersuka di dalam Tuhan. Mari adik-adik dengan segenap diri kita mau memuji Tuhan dengan suara kita, dengan seluruh diri kita. Kita katakan kami mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam adik-adik sekalian, sekarang dengan sikap yang baik kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita bisa mendengar firman Tuhan dari mana? Dari Alkitab. Adik-adik, Alkitab itu adalah firman yang Tuhan berikan untuk setiap kita bisa baca. Alkitab adalah buku yang paling indah, ya. Dan adik-adik, di antara semua buku-buku di dunia, seharusnya Alkitab itu yang menjadi buku kesayangan kita, ya. Sebab Alkitab adalah buku yang berisi cerita tentang Tuhan. Alkitab adalah pesan kasih Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, oleh karena itu untuk mempersiapkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita menaikkan satu lagu Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab
berdoa, ikuti Lause Budi berdoa. Ya Tuhan kami yang baik, Ya Tuhan kami yang baik, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, Tobi. Kenapa Tobi? Ini langsung tanganku. Tanganmu? Ya ampun, adik-adik lihat tangan Tobi. Tobi kenapa lagi? Kamu berantem lagi? Coba ingat gak minggu kemarin Tobi tuh pipinya luka gara-gara pukul-pukulan sama temennya. Sekarang ini tanganmu kenapa? Enggak, Langsung. Aku tidak berantem lagi hari ini. Kali ini tanganku ini luka karena aku kebakar lilin, kena api. Aduh Tobi, kok bisa sih tangannya sampai kena lilin, kebakar api gitu? Iya, Langsung. Kan kemarin itu beberapa hari lalu itu sempat mati lampu malam-malam. Terus ya sudah, kan nyalain lilin. Ya, terus aku ya iseng-iseng mainin lilin gitu. Lilinnya jatuh kena tanganku. Ya jadinya kena luka bakar seperti ini. Aduh Tobi, makanya hati-hati ya kalau bermain dengan api ya. Sebab api itu ya berbahaya sekali ya. Adik-adik juga ya di rumah harus hati-hati ya, jangan main-main dengan api. Oh iya, adik-adik dan Tobi, bicara soal api, nih Tobi kok pas banget ya. Hari ini cerita Lause Budi juga ada kaitannya dengan api ya. Coba adik-adik lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar api. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak? Benda apa sih yang bisa mengalahkan api? Ya, kan tadi api bisa membakar, api bisa membuat sakit. Tapi apa ya yang bisa mengalahkan api? Langsung. Ya, air dong, air yang bisa mengalahkan api. Nah, betul sekali Tobi ya. Dan adik-adik sekalian, air ini adalah benda yang bisa mengalahkan api. Ya, jadi untuk memadamkan api, salah satunya caranya adalah dengan menggunakan air. Dan adik-adik sekalian, kita tidak bisa ya yang namanya menyalakan api kalau ada air ya. Api tidak bisa menyala di tempat yang basah ya. Kalau ada air ya, api tidak akan bisa menyala di atas. Nah, adik-adik sekalian dan Tobi, tapi Lause punya satu cerita hari ini. Cerita yang ajaib sekali. Kenapa? Nah, adik-adik, ternyata ada api ya, api yang ternyata bisa mengalahkan air. Maksudnya, jadi adik-adik ada api yang tetap bisa menyala sekalipun di atas air, sekalipun di permukaan benda yang basah. Gimana Langsung? Jadi ada satu api yang bisa membakar air begitu? Ya, jadi ada api yang bisa membakar habis air. Nah, adik-adik, gimana sih ceritanya? Kok bisa ada sih di dalam Alkitab? Nah, adik-adik dan Tobi, Lause ingin mengajak kita untuk melihat nih satu bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini
adalah kisah Nabi Elia yang diambil dari 1 Raja-Raja 18. Lalu saya ingin mengajak kita untuk sama-sama lihat video ini. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Yezebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih.
Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Nah, adik-adik dan Tobi, kita sudah lihat ya video tadi. Jadi video tadi adalah tentang Nabi Elia yang melawan 450 Nabi Baal. Jadi adik-adik, di kisah tadi kita tahu kalau Raja Ahab dan Ratu Isabel membawa bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Ya, mereka menjadi lupa kepada Tuhan dan menyembah dewa Baal. Nah, Nabi Elia, Nabi Tuhan itu kemudian menantang Nabi-Nabi Baal itu untuk menguji yang mana yang adalah Tuhan yang sesungguhnya. Apakah dewa Baal atau Tuhan Allah Israel? Nah, adik-adik, makanya ya kemudian tadi kita tahu Nabi Elia menantang Nabi-Nabi Baal itu untuk apa? Mempersiapkan korban bakaran ya. Zaman dulu kebiasaan bangsa Israel yang ditetapkan oleh Allah adalah kalau mau memberikan persembahan, yaitu lewat persembahan hewan yang dibakar. Nah, adik-adik, tapi Nabi Elia bilang kita akan membakar korban bakaran, tapi bukan dengan api yang sudah disiapkan. Ya, orang bisa nyalakan dengan korek api, ya orang bisa nyalakan dengan menggunakan batu atau kayu. Tapi Nabi Elia bilang kali ini tidak. Kita minta Tuhan yang sesungguhnya untuk menurunkan api dari langit. Dan adik-adik, tadi kita sudah lihat bukan di cerita tadi, kalau ternyata dewa Baal itu bukanlah Tuhan. Dewa Baal hanyalah patung buatan manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dewa Baal itu hanyalah buatan manusia, tidak bisa mengadakan mukjizat, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, sampai 400 Nabi Baal sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah menjerit-jerit, bahkan sampai melukai dirinya sendiri, berharap supaya dewa Baal melihat dan merasa kasihan, jadi jeleger turun api dari langit. Padahal dewa Baal itu tidak ada. Tidak ada Tuhan lain selain Allah kita. Ya, sehingga terbuktilah kalau dewa Baal itu bukanlah Tuhan. Tetapi kemudian Elia mau menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Nah, adik-adik, gimana Elia menunjukkan kuasa Tuhan?
dengan cara yang luar biasa. Ya, Elia bukan hanya sekedar mempersiapkan korban bakaran, tapi gimana Tobi tadi? Korban bakarannya diapain sih sebelum didoakan? Tadi Elia minta mereka menyiram korban bakarannya, Lause. Betul sekali. Nah, adik-adik bayangkan, Elia meminta dagingnya disiram air, kayu bakarnya disiram air, batunya minta dibuat jadi basah kuyup, sampai di sekitarnya ada parit itu pun sampai tergenang air penuh. Bayangkan adik-adik, semuanya basah kuyup, ya, tidak ada minyak air, tidak ada minyak tanah, tidak ada bensin yang disiram ke sana, hanya air saja. Tadi kita sudah tahu bukan? Air itu tidak bisa dibakar. Ya, benda yang basah karena air tidak bisa menyala karena api. Ya, api tidak bisa mengalahkan air. Ya, tapi adik-adik, tadi kita melihat bahwa Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di hadapan bangsa Israel yang sudah sesat, di hadapan para nabi-nabi Baal itu, terlebih di hadapan Raja Ahab dan Ratu Isabel yang memimpin bangsa Israel menjadi menyimpang. Ya, Tuhan menurunkan api dari langit seperti doa Elia sampai menyambar habis daging itu, kayu bakar itu, batu, bahkan seluruh air di parit itu menjadi kering, habis terbakar seketika oleh api dari Tuhan. Nah, adik-adik dan Tobi, Lause ingin memberitahu kepada kita kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik dan Tobi, di kejadian firman Tuhan tadi, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Sebab Tuhan ingin membuat bangsa Israel percaya. Bangsa Israel dan seluruh orang-orang yang sesat itu, Tuhan ingin membawa mereka kembali. Oleh karena itu Tuhan menunjukkan mujizat-Nya untuk menguatkan kembali iman mereka yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan adik-adik sekalian, setiap kita hari ini juga punya kesempatan untuk bisa melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Betul loh adik-adik. Masa Lause kita melihat mujizat Tuhan? Kan aku gak melihat api turun dari langit. Nah adik-adik, betul, memang kita mungkin tidak menyaksikan mujizat yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tapi adik-adik, kita tahu kalau setiap hari seperti puji-pujian tadi kita naikkan ya, kita tahu kalau Tuhan itu berkarya di sepanjang hidup kita. Ya, setiap hari kita, di saat ada kesusahan, di saat ada kesedihan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat untuk kita hari lepas hari. Baik itu berkat seperti makanan mungkin, kesehatan, atau mungkin yang tidak bisa kita lihat seperti perasaan sukacita, ya, seperti perasaan syukur, damai, tenang, ya. Orang tua mungkin atau sahabat-sahabat, ada saudara-saudara yang mengasihi kita. Betul, Tobi? Betul, Lause. Kita seringkali lupa kalau di setiap hari kita itu ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Sekalipun kita melihatnya seperti hal yang kecil, hal yang sehari-hari atau sepele. Tapi adik-adik dan teman-teman semuanya, sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara kita dan seisi dunia. Nah, jadi adik-adik, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah kita, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Wah, Tobi, pintar sekali. Betul adik-adik ya. Kita mau yakin dan percaya bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan kita. Oke
Yuk, saat ini Lause ingin mengajak kita semua untuk kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, kami bersyukur. kami bersyukur Dan kami mau sekali lagi percaya bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Engkau. Kami mau sepenuh hati percaya pada Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan Tommy ya, setelah ini kita masih akan menaikkan pujian dan kita juga akan mulai mengerjakan aktivitas kita dari paket aktivitas anak di bulan Februari ini. Nah, adik-adik sudah lihat belum video unboxing membongkar isi paket aktivitas anak kita bersama dengan Lause ini? Kalau belum nih, Lause mau dikasih lihat cuplikannya apa saja sih isi paket aktivitas anak ini dan bagaimana kita memakainya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Lama tidak bertemu ya adik-adik. Nah, hari ini Lause punya sesuatu. Lause punya paket aktivitas anak untuk bulan Februari 2021. Adik-adik sudah punya belum? Sudah ya adik-adik ya. Kita coba lihat yuk, apa ya isinya paket ini? Oh, di belakang ada pesan penting. Kita lihat ada pesan penting apa ya? Oh, kita diminta untuk mengikuti sekolah minggu GKI Medan di YouTube. Oh, ini kan sudah biasa ya, tiap minggu pasti adik-adik juga mengikuti sekolah minggu di YouTube. Kemudian, di sini dikatakan ada 4 paket aktivitas untuk bulan Februari. Apa saja ya? Nanti adik-adik ya, nanti kita buka satu-satu. Kemudian bagikan fotomu. Oh, maksudnya setelah adik-adik mengerjakan aktivitas ini, adik-adik dapat memfotonya kemudian membagikannya ke Instagram Sekolah Minggu GKI Medan, atau adik-adik bisa kirim ke WhatsApp Lause kalian. Oke adik-adik, supaya apa adik-adik? Supaya aktivitas yang telah adik-adik kerjakan bisa ditampilkan di Sekolah Minggu berikutnya. Oke adik-adik. Nah, kemudian ada lembar mewarnai. Untuk apa ya lembar mewarnai ini? Nanti adik-adik ya. Kemudian, ada gambar apa ini ya? Oh, ada gambar barcode. Untuk apa ya barcode ini? Oh, QR code persembahan. Oh, artinya adik-adik kan sekolah minggu online, tidak ke gereja, tapi adik-adik bisa memberikan persembahan melalui QR code. Caranya adik-adik scan aja pakai handphone adik-adik. Nah, persembahan kalian sudah bisa masuk ke gereja. Oke adik-adik? Oke, nah sekarang tiba saatnya kita unboxing. Yeay, kita keluarkan dulu ya semua barang-barangnya ya. Kita keluarkan, kita susun ya adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Apa ini? Oh, ada ukurnya lagi. Nah, kita taruh di sini. Kita susun ya adik-adik. Ada nomor-nomornya loh adik-adik. Nah, kita susun nomor 1, nomor 2. Ini nomor 1 ada nomornya. Nomor 3.
nomor 4. Nah, ini ada lembar mewarnai dan ini ada ungu. Kita lihat satu-satu ya adik-adik. Di nomor 1 ada ditulis dibuka pada Minggu tanggal 7 Februari. Jadi artinya setiap aktivitas ini harus dibuka pada tanggal yang tertera. Kalau bukan tanggal tertera, tidak boleh buka ya adik-adik ya. Jadi misalnya nih, nanti tanggal 7 berarti adik-adik cukup buka dan kerjakan aktivitas yang nomor 1. Oke? Nah, ini ada tambahannya. Tambahan untuk aktivitas nomor 1. Ini untuk tanggal 7. Dan ini untuk tanggal 14. Nomor 2 dibuka pada tanggal 14. Nomor 3 dibuka untuk tanggal 21. Dan seterusnya nomor 4 dibuka untuk tanggal 28. Nah, lembar mewarnai itu apa ya adik-adik? Nah, lembar mewarnai ini adalah bonus. Maksudnya apa? Nah, kalau adik-adik ada waktu senggang atau bosan, nah adik-adik bisa mewarnai. Sambil di dalam sini ada juga ayat Alkitab. Adik-adik bisa membacanya dan juga bisa menghafalnya. Nah, ini bisa dikerjakan kapanpun adik-adik mau. Tidak harus di hari Minggu atau di tanggal yang tertera. Oke adik-adik? Nah, ingat ya, setiap minggu kita tetap sekolah minggu online dan kita bisa mengerjakan kreativitas kita bersama-sama. Nah, untuk mengerjakan aktivitas ini adik-adik harus mengikuti sekolah minggu, baru bisa mengerjakan bersama-sama dengan Lause. Oke adik-adik? Oke ya. Nah, sekarang kita susun kembali saja ya. Karena kita kan kita tidak mengerjakannya sekarang. Oh ya, ada pesan penting. Setelah adik-adik kerjakan, adik-adik kan foto nih. Sudah foto, disimpan ya. Disimpannya boleh titip mama papa kalian atau orang tua yang di rumah. Atau kalau adik-adik yang sudah besar, boleh simpan sendiri. Oke? Oke ya. Yuk kita simpan kembali ya aktivitas kita ya. Oke, selesai. Nah, selamat bersekolah minggu, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Sampai kita bertemu lagi di gereja. Dadah. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ada beberapa adik-adik di rumah yang sekarang ikutan sekolah minggu ternyata belum mengambil paket aktivitas anak. Mungkin orang tua adik-adik lupa, ya. Nah, adik-adik jangan sedih dulu ya. Adik-adik masih bisa mengambil paket itu di gereja. Adik-adik yang belum mendaftar, yang belum kebagian, tenang. Adik-adik masih bisa menghubungi Lause Meli atau Lause Bobby untuk mendapatkan paket ini. Ya, karena masih tersedia dan mumpung ya baru terlewat 1 minggu, masih ada 3 minggu lagi loh, dan ada kejutan spesial loh di minggu-minggu depan. Jadi adik-adik jangan sampai terlewat, dan adik-adik juga boleh ingetin tuh teman-temannya, para mami-mami dan para dedi juga boleh tanya tuh teman-teman satu gerejanya sudah ambil belum paket aktivitas anak. Kalau belum, cepat-cepat hubungi Lause Meli atau Lause Bobby, mumpung baru terlewat 1 minggu ya. Masih tersedia di gereja, bisa mendaftar. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi ya. Adik-adik sekalian, di akhir firman Tuhan ini Lause Bobby ingin mengajak kita menaikkan satu pujian, bahwa kita mau bersyukur kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa kita adalah Allah yang layak untuk kita banggakan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berkarya di dalam hidup kita sesuai dengan caranya. Nah, oleh karena itu adik-adik, Lause ingin mengajak kita
menyanyikan satu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kita mau memuji, meninggikan Tuhan kita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya adik-adik, kita mau menyerahkan seluruh yang ada pada kita. Bukan cuma sekadar persembahan, tetapi seluruh hidup kita. Kita katakan sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, nah sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas hari Minggu ini. Ya, seperti yang tadi Laksmi bilang, kita mulai hari ini akan memakai paket aktivitas anak dari bulan Februari ini, dan kita akan membuka satu persatu sesuai dengan nomornya. Nah kalau gitu sekarang karena ini yang pertama di bulan Februari, jadi kita akan cari aktivitas dengan tulisan nomor 1. Nah anak yang mana sih yang tulisannya nomor 1? Yaitu lihat yang di dalam gelas ini, dan juga ada selembar kartu yang warna biru ini di luar ada tulisan tambahan untuk aktivitas nomor 1. Jadi ada 2 ini. Yuk kita keluarkan ya. Kemudian hari ini kita akan memakai juga lem kuku, ada di dalam paket juga. Yuk kita keluarkan. Yang lain biarkan di dalam kotak, di dalam tasnya dengan aman. Oke, kita kesampingkan. Nah, oke adik-adik, jadi hari ini kita akan membuat aktivitas. Kan kita, ya
Yang kita perlukan adalah 2 tadi ini ya, lalu lem uhu, dan adik-adik boleh siapkan gunting. Untuk adik-adik kelas kecil ya, yang TK, batita, balita, ini sangat perlu bantuan orang tua. Jadi untuk papi, mami, atau suster, yuk ikut sama-sama dengan anaknya untuk mengerjakan aktivitas hari ini ya. Untuk adik-adik yang kelas besar, kalau sudah bisa boleh kerjakan sendiri. Kalau ada yang susah, gunting-guntingnya, yuk jangan sungkan untuk bilang tolong sama orang tua ya, supaya bisa dibantu. Tidak perlu buru-buru juga kok ya ngerjainnya. Oke, nah adik-adik, jadi hari ini kita mau bikin apa sih? Seperti cerita hari ini kan tentang Tuhan yang menurunkan api dari langit membakar habis korban bakaran yang sudah dibasahi ya. Nah hari ini untuk supaya kita bisa ingat terus dengan cerita hari ini, Lause ingin mengajak kita untuk membuat lampu tidur ya. Jadi seperti lampu yang bisa disimpan di pinggir kasur, tapi ini lebih sederhana dengan bentuk seperti api yang membakar korban bakaran di cerita tadi. Nah ya, gimana sih membuatnya? Nah kalau gitu adik-adik, yuk sekarang ikuti Lause step by step, kita akan kerjakan bersama-sama ya. Nah adik-adik, sekarang step yang pertama, kita akan mulai dengan kartu yang ini ya. Nah adik-adik, seperti yang kita lihat di sini ada ayatnya, kemudian lihat ada kotak putih di tengahnya, kemudian ada tulisan bagian kotak ini dilubangi ya adik-adik. Jadi kita akan bersama-sama memotong ini jadi kotak bolong ya, sesuai dengan kotak putih ini, oke? Nah adik-adik, kalau kesulitan silakan minta bantuan orang tua ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau potong sendiri, adik-adik bisa dengan cara agak dilipat 2, tekan tangannya saja, nggak usah dilipat semuanya. Kemudian dikasih di sini nih, dikasih asal kena gunting aja. Nah ya, akan jadi sudah berlubang nih. Nah baru kita gunting. Nah ya, pelan-pelan saja ya. Kalau kesulitan minta bantu orang tua, atau kalau punya koko cici yang sudah remaja ya, yang sudah pemuda, mungkin mereka juga bisa bantukan untuk membuat ini. Nah ya, jadi kita gunting, kita lubangi, mengikuti kotaknya seperti ini ya. Seperti ini hasilnya yang sudah dilubangi. Nah lalu kita sisihkan. Sekarang kita ambil ke dalam gelas ini. Di gelas ini kita buka tutupnya, lalu kita keluarkan. Di dalam gelas ini ada kertas krep 3 warna, betul ya, warna merah, oranye, kuning. Lalu ada lilin. Nah selanjutnya adik-adik, kita sisihkan dulu kartu dan lilinnya. Sekarang kita akan mengerjakan dari gelas dan juga kertas krep ini. Nah adik-adik, untuk gelas dan kertas krep ini kita akan gunakan untuk membuat apinya. Gimana sih langkah-langkahnya? Nah sekarang pertama-tama kita ambil kertas krep ya, warna apa saja bebas. Nah adik-adik, lipatannya tidak perlu dibuka ya, biarkan saja tetap terlipat. Nah lalu adik-adik bisa pakai piring atau pakai tutupnya untuk jadi alas. Jadi sekarang kita tugasnya adalah menggunting kertas krep ini menjadi kotak-kotak, bentuknya tidak perlu sama besar. Jadi lihatnya seperti yang Lause lakukan ini. Nah ya, jadi sekali gunting langsung dapat banyak tuh ya. Nah ya, Lause gunting, bikin agak panjang-panjang aja nggak apa-apa, nggak perlu kecil-kecil sekali ya. Nah jadi seperti ini ya, dikumpulkan di sini. Kalau bisa pakai piring lebih bagus, ini kena AC jadi terbang-terbang ya. Nah selanjutnya lakukan juga ke warna yang lain ya, digunting jadi kotak-kotak ya. Ya, jadi sudah terkumpul di sini, ada macam-macam warna, ada 3 warna. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menghias cup ini. Jadi cup ini yang akan menjadi apinya. Oke. Nah, jadi seperti apa? Nanti tuh hasil akhirnya ini kartu, ini lilin, kemudian ini nanti menutupi lilin. Jadi ini akan kita hias menjadi apinya.
Jadi adik-adik, kita akan nanti adik-adik ini pisah-pisahin saja, ya ambil selembar-selembar, lalu ini harus sabar. Jadi adik-adik dengan lem uhu, adik-adik akan menempel semua bagian ini, gelas ini dengan warna-warni ini sehingga menjadi seperti api. Adik-adik warnanya mau dicampur-campur, mau dibuat berbaris-baris kuning, merah, orange, atau mau dicampur-campur, atau mau dibuat bagaimanapun polanya, itu kreativitas adik-adik ya. Jadi adik-adik tempel satu persatu dengan santai saja, tidak perlu buru-buru sampai gelas ini semuanya permukaannya, samping ini ya, dan juga atasnya semua tertutup oleh kertas krep warna merah, kuning, dan orange ini. Oke ya. Jadi adik-adik boleh lihat dulu ini, baru kerjakannya belakangannya, karena yang ini nanti Lausa akan fast forward ya. Nanti Lausa akan kasih lihat gimana hasil akhirnya. Nah, oke, ini punya Lause, sudah Lause tempelin kertas krep warna-warni, warna merah, kuning, oranye, melingkupi semua bagian dari gelasnya, kiri, kanan, lingkarin sama atas ya. Oke, nah sekarang kita sisihkan yang ini, lebihnya juga kita pinggirin, dan selanjutnya adik-adik kita akan ambil lilin dan juga kartu ini. Apa yang akan kita lakukan pada lilin ini? Sekarang adik-adik, lubang ini fungsinya adalah supaya nanti kita tempel lilin ini ke kartunya, dan nanti kita masih bisa cetekin tuh ya. Jadi kan bawahnya bolong, jadi nanti kita bisa nyalain lewat bawah sini. Nah begitu, jadi sekarang kita akan tempel lilin ini. Jadi adik-adik silakan kasih lem di seluruh lingkaran sini nih ya, sekeliling si lilinnya, kaki lilinnya ya, di bawahnya kita buka buat melingkar, nggak perlu terlalu banyak, secukupnya saja. Sudah dikasih lem, adik-adik langsung tempelkan ke menutupi si kotaknya. Oke, sambil langsung ditiup, terbang. Oke, jadinya seperti ini, lihat bawahnya berlubang, jadi adik-adik bisa nyalain ya, meskipun ini menempel. Oke, nah sudah selesai ini menempel, maka selanjutnya yang akan kita tempel adalah si gelas ini. Jadi nanti gelasnya adalah bentuknya dia akan menutupi si lilin. Oke, nah jadi sekarang kita ambil lem lagi, kita kasih lem di sekitar bibir gelasnya ini ya, kita buat melingkar, kasih lem. Oke, nah lalu kita langsung tutupin ke nah, lalu apa lagi? Selesai ya, kita tunggu kering. Nah, kalau adik-adik nyalakan nanti akan jadi seperti ini ya. Jadi semoga dari kreativitas ini bisa mengingatkan adik-adik soal cerita hari ini ya. Adik-adik bisa lihat di ayat ini, di sini ada ayatnya, ada tulisannya, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Nah adik-adik, jadi sampai di sini aktivitas kita hari ini. Silakan adik-adik berangkat pakai aktivitas anak yang lain. Adik-adik simpan tetap di dalam tasnya. Adik-adik boleh titip di orang tua, boleh simpan di kamar. Pokoknya taruh di tempat yang aman, jangan dibuka dulu sebelum tanggalnya. Oke adik-adik, jadi sampai di sini aktivitas kita minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita kembali sekolah minggu